Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi UTBK Kimia mengenai bilangan kuantum dan sistem periodik unsur. Jadi di sini saya akan menjelaskan kemudian memberikan soal beserta pembahasannya untuk tipe soal HOTS UTBK. Langsung saja untuk bilangan kuantum, kita mengenal 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan N. Dia adalah kulit. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau L. Dia adalah subkulit. Dimana kalau nanti dia berhenti di subkulit S, berarti nilai L-nya 0. P nilainya 1, D nilainya 2, dan F nilainya 3. Kemudian yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Di sini menyimbolkan orbitalnya atau kamarnya. Seperti yang kita ketahui, S itu punya satu kamar, jadi dia nilainya 0. P ada 3, nilainya min 1, 0, dan plus 1. D ada 5, nilainya min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Sedangkan F ada 7, min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Yang terakhir ada bilangan kuantum spin atau simbolnya adalah S. Dia nilainya plus setengah atau negatif setengah. Nah, bagaimana tipe soal bilangan kuantum yang keluar dalam UTBK? Di sini ada 2 tipe yang pernah keluar untuk UTBK. Nah, tipe yang pertama, ini soal pertama ya untuk bilangan kuantum. Suatu unsur terletak pada periode 3 golongan 5A. Bilangan kuantum elektron terakhir unsur ini adalah yang mana? Oke, di sini diketahui dia periode ketiga. Artinya kalau periode ketiga dia menyimbolkan kulitnya. Atau kulit itu nanti dalam hal ini dia masuk ke dalam bilangan kuantum utama atau nilai N-nya. Nah, kebetulan di sini nilai N-nya sudah 3 semua. Oke, yang menjadi masalah nanti dia nilai L, M, dan nilai S-nya. Oke, di sini selain diketahui periode ketiga, dia masuk ke dalam golongan 5A. Nah, kita sudah bisa menebak karena saya pernah menjelaskan kalau dia golongan A berarti nanti dia akan berhenti di subkulit, kalau tidak S ya SP. Dimana kalau S itu kan maksimal nanti akan berada di golongan 2A. Nah, karena di sini lebih dari 2, otomatis nanti di sini masuk ke dalam pola SP. Nah, kita tahu kalau 5 berarti nanti dia masuk ke 3S2 dan 3P3. Kenapa bisa seperti ini? 3 itu tadi karena periode 3. Kemudian kenapa saya menggunakan SP? Karena di sini golongan 5, artinya kan dia kalau lebih dari 2 ya nanti, berarti nanti polanya adalah SP. S maksimal diisi 2 elektron, berarti agar 5 sisanya adalah 3. Berarti aslinya unsur ini konfigurasinya adalah Ne 3S2, 3P3. Kenapa bisa Ne? Tadi ya, karena di penentuan bilangan kuantum elektron terakhirnya di sini periode ketiga, berarti kan untuk penyingkatan konfigurasi sebelum kulit ketiga itu kan adalah Ne, di mana Ne ini menggantikan 10 elektron. Nah, tinggal kita analisis saja. Di sini yang diminta adalah bilangan kuantum elektron terakhir. Jadi yang kita gunakan adalah yang 3P3. Nah, berarti kan tadi kulitnya 3, kemudian P, karena dia berhenti di P, berarti nilai L-nya adalah 1. Nah, ini ya. Berarti kalau tidak pilihan C, D ya E. N-nya 1, L-nya 1 karena berhenti di P ini. Kemudian M, magnetik ya. Kita perlu gambar orbitalnya. Kita tahu bahwa subkulit P itu punya 3 kamar ya. Oke, di mana nilainya negatif 1, 0, positif 1. Nah, di sini P, subkulit P diisi 3 elektron. Berarti kita tulis saja. 1, 2, 3. Terakhir, saya berhenti di posisi positif 1. Berarti pilihan jawaban yang nilai M-nya plus 1 hanya yang pilihan E. Tapi cek saja untuk S, karena tadi terakhir saya ke atas, berarti kalau ke atas nilainya positif setengah. Nanti kalau ke bawah berarti nilainya negatif setengah. Sehingga nomor 1 ini jawabannya yang E. Kemudian yang kedua, nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital adalah yang mana? Jadi kita bisa analisis saja untuk tipe soal ini. Jadi kita bisa menggunakan tadi ya konsep 4 bilangan kuantum yang sudah saya jelaskan. Jadi misal seperti ini. Ini N-nya kan 2, berarti nanti konfigurasinya 2. Kemudian nilai L-nya 1, berarti kan dia subkulit P.
Nah, M-nya negatif 1, mungkin atau tidak? Tadi kan kita tahu ya, P itu punya 3 kamar nih. Di mana nilainya itu negatif 1, 0, positif 1. Berarti mungkin tidak ketika P itu nilai M-nya negatif 1? Mungkin, karena ini ada. Berarti jelas jawabannya yang A. Atau kita bisa menggunakan tabel ini ya. Atau kita analisis saja kenapa pilihan yang lain salah. Misal yang kedua, N-nya 2, berarti kan dia nanti 2, L-nya 2. Nilai L yang 2 itu adalah subkulit D, padahal di diagram orbital tidak ada 2D. Kulit kedua itu hanya 2S dan 2P. Ini ya, nih. Berarti salahnya di sini, tidak mungkin ketika kulitnya 2, subkulitnya adalah D. Kemudian saya akan ke misal pilihan C, tidak apa-apa. N-nya 3, berarti 3. Kemudian L-nya 3. Kalau L3 berarti dia adalah subkulit F ya. Nah, di diagram orbital tidak ada 3F itu. Mentok dia di 3D. Ini juga bisa kita lihat di tabel. Nah, salahnya di sini. Oke, kita langsung ke E saja. Yang agak beda, di sini N-nya 3. Oke, berarti kulit ketiga. L-nya 2, berarti ketika L2 itu adalah subkulit D. Oke, ada 3D ada. Tapi M-nya 3. Oke, D tadi kan dia punya 5 kamar kan? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dimana kalau 5 ini nilainya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, tidak ada subkulit D untuk nilai M3 itu nggak ada. 3 itu untuk subkulit F nanti. Jadi kesalahan pilihan E itu adalah yang M-nya. Jadi seperti itu ya mengerjakannya, sehingga nomor 2 ini jawabannya tadi adalah yang A. Oke, itu untuk bilangan kuantum. Selanjutnya kita akan ke sistem periodik unsur, tapi yang keluar untuk UTBK itu adalah kecenderungan sifatnya ya. Kecenderungan sifat periodik unsur. Jadi di sini saya akan memainkan kuadran, ada kuadran 1 dan ada kuadran 3. Di mana kuadran 1 ini untuk sifat-sifat yang awalannya adalah vokal. Vokal. Kenapa saya bisa katakan vokal? Nah, kita lihat saja. Sifatnya kan di sini ada 5. Yang pertama itu ada afinitas, awalannya A, dia vokal. Yang kedua asam, vokal juga. Yang ketiga ionisasi atau energi ionisasi ya, itu juga vokal. Elektronegativitas vokal, oksidator juga vokal. Jadi yang berada di kuadran 1 atau yang berupa vokal ini, konsepnya semakin ke kanan dan semakin ke atas sifatnya semakin besar. Jadi semakin ke kanan dan semakin ke atas dalam tabel periodik unsur, kelima sifat ini semakin besar. Sedangkan untuk kuadran ketiga itu adalah sifat-sifat yang awalannya konsonan. Saya tulis K saja ya. Oke, ada C, jari-jari, logam, B, R. Itu nanti untuk yang konsonan semakin ke bawah dan semakin ke kiri dalam tabel periodik unsur, keempat sifat ini semakin besar. Jadi semakin ke kiri dan semakin ke bawah untuk sifat-sifat yang awalannya konsonan dia semakin besar. Ada banyak tipe untuk sifat periodik unsur. Nah, ini tipe soal yang pertama untuk periodik unsur ya. Informasi pada tabel di bawah ini digunakan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Kelompok unsur tersebut pada tabel mudah melepas elektron membentuk kation bermuatan positif 1. Unsur dengan jari-jari terbesar adalah yang mana? Dia diketahui bahwa kelima unsur ini dapat membentuk kation positif 1. Artinya dia berada di golongan yang sama. Karena apa? Karena muatannya sama. Golongan sama. Golongan berapa yang muatannya positif 1? Aslinya adalah golongan 1A. Oke, satu golongan. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah jari-jari. Jari-jari itu termasuk sifat yang konsonan ya, di mana dia akan semakin besar ketika ke kiri dan ke bawah.
Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah itu nomor atomnya semakin besar. Jadi ini sudah urut ya. Dalam golongan 1A dia urutannya sudah benar seperti ini. Paling atas V, W, X, Y, dan Z. Ditanyakan yang besar. Berarti kalau jari-jari paling besar dia letaknya harus yang paling bawah dalam satu golongan. Di sini yang paling bawah adalah unsur Z. Sehingga jawaban nomor 1 adalah yang Z atau E. Kemudian soal yang kedua, nilai energi pengionan dari pengionan pertama sampai kelima untuk unsur X pada golongan utama adalah 509, 979, 3300, 4400, dan 5700. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion berapa? Oke, jadi kalau ada soal energi ionisasi seperti ini tidak usah bingung untuk menentukan golongan atau muatannya ya. Jadi konsepnya, kalian tinggal mencari selisih yang terbesar. Dikira-kira saja, tidak usah angka yang terlalu detail, tapi pasti ada peningkatan atau selisih paling besar. Ini peningkatan pertama, kita kira-kira saja sekitar 400-an ya. Kemudian peningkatan kedua nih, dari 979 ke 3300. Ini peningkatannya sangatlah besar. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, 3300 ke 4400 kan tidak begitu besar. 4400 ke 5700 juga hanya sekitar 1000 berapa. Nah, peningkatan terbesar adalah peningkatan dari yang kedua ke yang ketiga ini, atau peningkatan kedua. Karena peningkatan terbesar adalah peningkatan kedua, berarti dia masuk ke dalam golongan 2A, di mana nanti kalau soalnya dia terletak di golongan berapa unsur X ini, berarti jawabannya golongan 2A. Tapi kalau ditanyakan muatannya atau ion yang terbentuknya, kita tahu golongan 2A itu termasuk ke dalam suatu logam, di mana logam itu akan cenderung melepas elektron. Karena di sini golongannya 2A, berarti dia akan melepas 2 elektron. Dan kalau melepas, itu tadi, kemarin sudah saya jelaskan ya, itu muatannya adalah positif. Positif 2 karena dia melepas 2 elektron. Sehingga nomor 2 ini, unsur X cenderung membentuk ion X2+. Jawabannya adalah yang B. Kemudian berikutnya, data nomor atom dan nomor massa untuk 5 atom diberikan pada tabel berikut. Senyawa dengan L yang bersifat paling basa dalam air adalah yang mana? Berarti kita menggunakan kecenderungan sifat itu tadi ya. Cuman kita harus tahu unsur-unsur ini berada di golongan berapa saja. Oke, yang kita konfigurasikan adalah nomor atomnya. Dan saya pernah mengatakan jika nomor atomnya kurang dari atau sama dengan 20, kita akan konfigurasi yang memakai kulit KLMN itu ya, yang 288 atau 18. Oke, kita mulai dari MM itu nomor atomnya 4, berarti kalau kita konfigurasikan, itu konfigurasinya adalah 22, berarti dia golongan 2A. Kemudian kalau 8 dikonfigurasikan 26, berarti dia golongan 6A. 9, 27 berarti dia golongan 7A. 12, 282 dia golongan 2A juga. 20, 2882 jadi dia golongan 2A. Kita akan tentukan letaknya ya. Oke. Nah, letaknya bagaimana? Ada golongan 2, ada golongan 6, dan ada golongan 7. Oke, golongan 7 berarti nanti letaknya yang paling kanan. Berarti ada Z di sini. Kemudian ada L, golongan 6. L di sebelah kirinya ya, golongan 6 kan lebih kiri nanti. Nah, golongan 2-nya itu ada 3. Ada M, ada H, dan ada X. Bagaimana peletakannya? Seperti yang saya katakan sebelumnya, semakin besar nomor atomnya, nanti letaknya semakin bawah. Artinya urutannya nanti M yang paling atas, kemudian diikuti H, baru diikuti oleh X. Pertanyaannya, yang sifat basanya dia paling basa atau paling kuat. Basa itu termasuk ke dalam sifat yang konsonan, dia akan semakin kuat ketika ke kiri dan ke bawah. Nah, di sini harus kiri, kemudian bawah. Di kiri ada MHX, kemudian yang paling bawah adalah X, sehingga senyawa dengan L yang bersifat paling basa adalah X. Nah, soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang P, XL. Jadi L-nya tidak usah dipikirkan. Lanjut soal nomor 4.
Unsur-unsur periode ketiga terdiri dari Na, Mg, Al, Si, P, SCl, dan Ar. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, maka dapat dinyatakan bahwa apa? Berarti ini hubungannya dengan sifat-sifat ya, kecenderungan sifat. Menggunakan sifat ini tadi kita analisis satu persatu saja. Ini dalam periode, artinya mendatar, membacanya kiri kanan ya. Pilihan A, jari-jari Na paling kecil. Jari-jari termasuk sifat yang konsonan, artinya dia akan semakin besar ketika posisinya ke kiri dalam periode. Nah, di sini Na letaknya paling kiri. Berarti kalau paling kiri otomatis jari-jari Na itu harusnya yang paling besar. Sehingga pilihan A salah. Kemudian B, logam Na paling sukar bereaksi. Oke, di sini kan periode ketiga. Periode itu nanti dia masuknya ada golongan 1 sampai golongan 8. Kalau yang paling sukar bereaksi itu adalah golongan 8A. Dalam hari ini adalah Ar. Kenapa Ar? Karena Ar itu golongan 8A dan golongan 8A itu adalah suatu unsur yang dia sudah stabil. Kenapa stabil? Stabil itu karena dia sudah memenuhi aturan oktet dan duplet, sehingga dia yang paling sukar bereaksi kalau dibandingkan dengan unsur-unsur lain yang berada di periode 3. Sehingga salah ya, yang kedua harusnya ini adalah Ar. Kemudian pilihan C, keelektronegatifan Ar paling besar. Ini dari kata elektronegatif. Elektronegatif adalah suatu vokal. Ya, elektronegativitas dia akan semakin besar kalau dalam periode letaknya paling kanan. Oke, benar ya, Ar paling kanan. Kita simpan dulu pilihan C. Kemudian pilihan D, SPCl cenderung membentuk basa. Kalian harus tahu konsep untuk periode ketiga. Kalian juga sudah belajar mengenai kimia unsur. Di sini nanti yang membentuk basa itu adalah ini ya, Na dan Mg. Jadi ini jelas salah. SP dan Cl itu nanti, ini bukan basa ya, dia akan cenderung membentuk asam di sini. Saya benarkan dia membentuk asam. Oke. Kemudian energi ionisasi Mg lebih besar daripada Al. Ini Mg dan Al. Energi ionisasi akan lebih besar ketika posisinya ke kanan kan, karena dia vokal ini tadi. Nah, yang lebih kanan adalah Al, otomatis energi ionisasi yang lebih besar adalah Al harusnya, jadi dia salah. Oke, nomor 4 jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Data energi ionisasi unsur A ditunjukkan pada grafik di atas. Senyawa halida unsur A yang stabil adalah yang mana? Yang stabil berarti kita harus menentukan si halidanya itu akan berikatan dengan unsur A yang aslinya dia berada di golongan berapa kan. Nah, seperti konsep yang tadi, kita tinggal mencari selisih atau peningkatan terbesar. Kalau grafik malah enak, dicari yang paling besar, kamu cari saja yang grafiknya paling besar. Ini kan, ini peningkatan berapa? Peningkatan 1, peningkatan kedua. Oke, berarti karena peningkatan kedua yang paling besar, dia adalah golongan 2A, si unsur A itu. Golongan 2 itu adalah logam cenderung melepas 2 elektron. Berarti seperti yang saya katakan tadi, kalau melepaskan dia bermuatan 2+. Berarti A itu 2+. Berikatan dengan halida, kalian harus tahu halida itu adalah yang berada di golongan 7A ya. 7A itu akan cenderung membentuk ion min. Saya katakan X min gitu saja ya. X min. Berarti A2+ berikatan dengan X min, kita tinggal silangkan saja nanti angkanya. Jadi angka 2 di A ini nanti akan menjadi miliknya X, kemudian angka 1 di X ini nanti akan menjadi miliknya A. Sehingga rumusnya adalah A1 X2. Nah, X-nya kan bisa diganti dengan halida apapun. Di sini yang mengikuti AX2 adalah pilihan B, ACl2. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari bilangan kuantum dan sistem periodik unsur. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.